Baiklah Bapak Ibu sekalian, yang pertama kali harus menjadi perhatian kita tatkala melaksanakan sholat adalah niat. Karena segala sesuatu terutama ibadah akan sangat ditentukan oleh niat. Niat di sini di dalam melaksanakan sholat ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita. Ketika kita akan sholat, maka kita harus punya niat untuk mengerjakan sholat tersebut sebagai sholat wajib. Terutama misalkan kayak sholat subuh. Bapak Ibu sekalian, ketika akan melaksanakan sholat subuh, kita harus niat betul untuk melaksanakan sholat fardu atau wajib subuh. Jangan sampai nanti, tadi saya niatnya untuk qobliyah subuh atau untuk subuh ya. Nah di sini kita harus betul-betul meniatkan dalam diri kita untuk melaksanakan sholat fardu subuh. Dan sholat ini kita tentukan sedari awal niatnya. Dan di dalam kitab At-Tadhib fi Adillati Taqrib ya, dalam mazhab Syafi'i dianjurkan bahwasannya berniat melaksanakan sholat itu bersamaan dengan gerakan pertama saat takbir dan di dalam hati. Ya, jadi ketika kita akan takbiratul ihram bergerak, di sini kita harus menghadirkan niat kita. Di dalam hati kita hadirkan niat kita. Nah, adapun tentang talafut bin niyah atau mengucapkan niat kita dengan lisan, ini khilaf di antara para ulama. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW beliau menjelaskan sebagaimana dalam hadis yang sangat masyhur sekali, al-a'malu bin niyat, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setelah kita berniat, rukun sholat berikutnya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini harus diucapkan dalam bahasa Arab dengan kalimat Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam agama kita ada yang dinamakan dengan zikir, ada yang dinamakan dengan doa. Zikir itu tidak boleh dirubah, apalagi diterjemahkan. Dalam pelaksanaannya harus memakai bahasa Arab, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ketika beliau mengajarkan zikir bangun tidur, beliau menyatakan wa binabiyyikal ladzi arsalta, dan aku beriman dengan nabimu yang kau utus ya Allah. Ada sahabat yang merubah dan menyatakan wa bi rasulikal ladzi arsalta, dengan rasulmu yang engkau utus. Rasulullah menyatakan enggak, wa binabiyyika, dan dengan nabimu. Jadi kalimat nabi dalam zikir bangun tidur tidak boleh dirubah dengan kata rasul. Nah, apalagi di dalam sholat, apalagi dengan bahasa selain bahasa Arab. Jadi takbiratul ihram kita ucapkan Allahu Akbar harus dalam bahasa Arab dan harus dengan lafadz ini, tidak boleh dirubah. Karena ini adalah zikir, dan zikir itu tidak boleh dirubah. Zikir itu tauqifiyah, zikir itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, miftahus salati tuhur, sesungguhnya kunci salat itu adalah bersuci, wa tahrimuhat takbir, dan pengharamannya adalah dengan takbir. Ketika kita Allahu Akbar itu dinamakan takbiratul ihram. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka kita sudah masuk di dalam salat. Hal-hal yang sebelumnya mubah, hal-hal yang sebelumnya dibolehkan, maka dengan takbir Allahu Akbar, hal-hal yang sudah dihalalkan sebelumnya itu menjadi haram. Misal Bapak Ibu sekalian, ketika kita menuju ke masjid, bahkan setelah masuk masjid, berbincang dengan kawan kita, boleh nggak? Boleh. Minum. Kita kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di situ ada gentong-gentong air zam-zam, kita boleh minum. Bahkan ketika iqomah pun kita boleh minum air zam-zam. Namun pada saat kita udah takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar, minum yang awalnya mubah, minum yang awalnya boleh menjadi haram. Maka takbir ini dinamakan dengan takbiratul ihram. Wa tahrimuhat takbir. Dan pengharaman kita
untuk masuk ke dalam sholat itu dimulai dengan takbir, yaitu Allahu Akbar. Sebelum kita takbiratul ihram, handphone kita berbunyi, berdering, kita boleh mengangkat. Apa kabar misalkan, atau telepon orang tua, nggak ada masalah. Tapi setelah kita Allahu Akbar, lalu handphone kita berdering, nggak boleh kita angkat terus, mohon maaf saya lagi sholat misalkan. Ini jadi batal sholat kita. Jadi pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar, yang itu merupakan takbiratul ihram, permulaan sholat, tanda masuknya kita ke dalam sholat, beberapa hal yang sebelumnya mubah boleh menjadi hukumnya haram. Nah, saat takbiratul ihram dianjurkan bagi kita Bapak Ibu sekalian, sebagaimana dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji lil Madhhab Syafi'i, fikih manhaji dalam madhab Syafi'i, dinyatakan dianjurkan ketika kita Allahu Akbar agar tangan kita sejajar dengan pundak. Boleh juga sejajar dengan telinga kita. Ada yang mengatakan bagian bawahnya yang sejajar dengan pundak dan bagian atasnya sejajar dengan telinga kita. Ini di dalam takbiratul ihram kita harus mengucapkannya dalam bahasa Arab dan disunnahkan mengangkat tangan sampai ke pundak kita. Mengucapkan takbiratul ihram ini, mengucapkan Allahu Akbar, diucapkan saat kita berdiri. Jadi misalkan kita nunggu adzan atau nunggu iqamah misalkan. Lalu si muadzin mengumandangkan iqamah. Kita masih duduk lalu bilang Allahu Akbar misalkan, niat takbiratul ihram, nggak boleh. Jadi takbiratul ihram diucapkan tatkala kita sudah berdiri. Nah, ini juga ada sebagian orang yang sholat qobliyah. Sholat qobliyah padahal udah iqamah. Nah, sunnahnya kalau sudah iqamah maka sholat sunnahnya itu diputus. Apalagi kalau sampai akan ketinggalan rakaat pertama. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Idza uqimatis shalah, fala sholata illal maktubah." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kalau sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak boleh ada sholat kecuali sholat fardu itu. Kita hendaknya menghentikan sholat sunnah kita. Kecuali kalau misalkan udah tinggal sedikit, kita tinggal tahiyat atau ini, dan insya Allah nggak akan ketinggalan rakaat pertama, kita selesaikan. Nah, yang perlu kami tekankan di sini, kadang ada beberapa orang baru saja berdiri di rakaat kedua dari sholat qobliyahnya, dia memaksain untuk menyelesaikan. Begitu imam ruku, dia baru assalamualaikum dari sholat sunnahnya. Dia khawatir ketinggalan ruku dan ketinggalan rakaat pertama. Lalu dia takbiratul ihram masih dalam keadaan duduk, Allahu Akbar, lalu dia sambil berdiri. Ini tidak diperkenankan Bapak Ibu sekalian. Jadi takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar, diucapkan tatkala kita sudah dalam posisi berdiri. Mengucapkannya pada saat kita menghadap ke kiblat. Jangan sampai orang terburu-buru, misalkan terbirit-birit masuk ke masjid, dia harus nutup pintu, belum menghadap ke kiblat, sudah berdiri tapi belum menghadap ke kiblat. Lalu dia Allahu Akbar misalkan, takbiratul ihram tanpa menghadap kiblat. Ini juga tidak diperkenankan. Menggunakan bahasa Arab, kemudian dirinya bisa mendengar suara takbir tersebut, terutama bagi yang pendengarannya baik. Jadi kita mengucapkan Allahu Akbar kedengaran oleh kita sendiri. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 5.000 penghafal Al-Quran.